Tata Usaha, Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, Esos MTRAP, Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi SSI, serta seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan Mari Belajar Arsip episode 78. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan diberikan kelancaran serta ilmu yang kita peroleh membawa manfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, kami ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi kehadiran melalui laman ppsdm.atrbpn.go.id dengan menggunakan kode presensi 2332. Kami ulangi kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi presensi kehadiran melalui laman ppsdm.atrbpn.go.id dengan menggunakan kode presensi 2332. Presensi dapat diisi hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penyelenggaraan kearsipan juga terus mengalami transformasi. Salah satu upaya yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan arsip adalah alih media arsip, yaitu proses pengalihan arsip dari satu media ke media lainnya dengan tetap menjaga keutuhan, keaslian, serta informasi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai alih media arsip menjadi sangat penting agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu mendukung penyelenggaraan kearsipan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk itu, pada Mari Belajar Arsip episode 78 kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari alih media arsip. Materi ini tentu menjadi semakin istimewa karena akan disampaikan secara langsung oleh Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Ayuning Tias Kusuma Dewi SSI. Beliau akan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman mengenai pelaksanaan alih media arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kearsipan. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Wahyunung Tias Kusuma Dewi SSI, kami silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kabak, Kepala Naskah dan Karsipan, Ibu Kasubag Tata Persuratan dan Tata Usaha, Mbak Tian selaku MC pada mabar siang hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Semoga hari ini saya ingin menyapa semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan nanti kita beraktivitas selama kurang lebih mungkin seminggu ke depan diberikan kemudahan kelancaran. Oke, izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Tian ya, pembukaan yang luar biasa menurut saya tadi ya ada sedikit beliau sampaikan terkait dengan pembukaan untuk alih media arsip ya. Kegiatan ini mungkin saat ini sudah kita tidak lakukan lagi ya. Sebelumnya kan kita melakukan digitalisasi arsip ya di beberapa tahun belakangan. Namun kegiatan ini memang sempat terhenti ya karena ada mungkin kebijakan yang saat ini nanti akan disusun terlebih dahulu oleh teman-teman dari PHPT dan kami pun dari sisi kearsipan ini sudah mengeluarkan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 Bapak Ibu tentang penyelenggaraan kearsipan. Sangat komprehensif, sangat kompleks yang luar biasa yang sudah dibahas di situ ya. Seluruh aspek-aspek dari penyelenggaraan kearsipan sudah dibahas. Bahkan ada apresiasi Bapak Ibu dari Direktur
Kearsipan Pusat bahwa ternyata Peraturan Menteri APR Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 ini termasuk dengan peraturan yang terbaik dalam penyelenggaraan kearsipan. Nah, itu disampaikan langsung dalam rapat ya Bapak Ibu. Dan terutama ini kepada para penyusun dari peraturan ini, teman-teman dari UK1, lalu ada Andri, ini pun kami berbangga Bapak Ibu. Nah, tugas kita saat ini sedang dalam proses sosialisasi. Dan untuk proses sosialisasi ini pun mungkin ada banyak lupanya gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap mengakses peraturan tersebut ketika mungkin ada kendala-kendala ingin atau kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dalam proses layanan arsip atau mungkin ada terkait dengan alih media arsip gitu kan bingung waktu itu pernah disampaikan di mabar boleh kita buka YouTube-nya atau mungkin lebih bagus lagi dibuka lagi peraturannya. Nah, karena ada banyak aspek yang dibahas sudah lengkap sekali. Ibarat kata satu apa ya? Satu buku itu ya Bapak Ibu itu ilmunya semua sudah kompleks. Jadi silakan nanti dipelajari dan dipahami. Khususnya untuk episode 78 pada siang hari ini kita akan membahas eh, kurang lebih terkait dengan pemeliharaan arsip. Dalam hal ini pemeliharaan terkait dengan alih media arsip. Sebelumnya dua minggu belakangan ya ini sudah dibahas oleh Mbak Gusni dan yang kemarin oleh Mas Restu ya, terkait dengan pemeliharaan arsip aktif dan inaktif. Saat ini kita bahas kembali tentang alih media arsip, Bapak Ibu. Dan sebelumnya memang di tahun 2024 itu kita sudah sampaikan ya memang ya, tapi karena tidak atau belum ada payung hukumnya dari kementerian, kita masih berkaca pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012. Nah, saat ini kita sudah punya peraturan sendiri. Nah, terkait alimedia, ini definisinya adalah kegiatan pengalihan media arsip dari suatu media ke media lainnya, Bapak Ibu, dalam rangka memudahkan akses arsip. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis. Salah satunya dalam rangka kemudahan akses arsip ini ketika memang arsip-arsip yang lama Bapak Ibu ini kan memang kita sulit sekali ketika dia ini kita butuhkan dalam hitungan waktu ya cepat gitu ya. Ketika kita sudah alih mediakan arsip tersebut maka dengan hitungan mungkin menit ya detik itu pakai search engine itu pasti dengan mudahnya kita menemukan gitu ya. Selain itu juga karena mungkin fisik arsip yang semakin tahun kita memiliki arsip-arsip tua itu ya. Ketika nanti kita akses dengan menggunakan tangan kita, nah itu mungkin nanti kertasnya rapuh dan lain sebagainya sehingga kita perlu melakukan alih media arsip. Selain itu juga ada beberapa terkait dengan bencana yang saat ini dihadapi. Ada kebakaran, lalu ada banjir ya Bapak Ibu. Bahkan karena rayap pun itu termasuk ya Bapak Ibu. Kita perlu melakukan alih media arsip Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mempertahankan arsip kita gitu kan ya. Lalu alih media arsip ini dilaksanakan dalam bentuk media prasarana sarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tadi sudah dibahas juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan ini ada prasarana dan sarana alih media arsip yang memang harus kita eh, sebentar. Harus kita lihat kembali ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dapat menampilkan kembali informasi elektronik atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan mata retensi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, dalam hal ini adalah alih media arsip ini Bapak Ibu kategorinya adalah sangat luas. Dia eh, konversi dari digital ke non digital ke digital ataupun yang satu lagi adalah non digital ke digital Bapak Ibu. Salah satunya ketika kita masuk ke dalam aplikasi itu namanya digitalisasi ya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya. Arsip-arsip yang sudah kita alih mediakan kita masukkan ke dalam aplikasi KKP dalam bentuk PDF misalnya gitu ya Bapak Ibu. Ini kenapa sih harus dapat menampilkan kembali informasi elektronik? Nantinya kita akan sesuaikan. Jadi saat ini ketika kita sudah melakukan alih media arsip, kira-kira konversinya menggunakan PDF kah atau JPEG kah? Karena mungkin sesuai dengan perkembangan teknologi dengan PDF itu bisa dibuka di beberapa aplikasi atau beberapa platform digital ya, yang saat ini masih juga digunakan. Nah, kita menggunakan PDF Bapak Ibu ya sebagai apa format untuk alih media arsip seperti itu. Lalu dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan,
teraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik. Dalam hal ini, ketika arsip yang sudah dialih mediakan, tentunya harapannya adalah tidak berkurang halaman ataupun arsipnya ya secara utuh sesuai dengan arsip fisiknya tidak berkurang ketika kita sudah alih mediakan, tidak ada kurang satu lembar atau dua lembar, bahkan ada yang tercecer seperti itu Bapak Ibu. Jadi suatu sistem elektronik juga harus bisa melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dari informasi elektronik karena akan digunakan dari mulai saat ini sampai dengan yang akan datang gitu kan ya, sampai dengan nanti mungkin BPN ini nanti akan selesai gitu ya Bapak Ibu, mungkin berganti kementerian lain dan lain sebagainya, dan itu harus bisa menjaga ketersediaan arsip. Lalu yang ketiga, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik ya Bapak Ibu ya. Yang keempat juga dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Nah, tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam hal ini pastinya Pusdatin ya nanti akan menentukan prosedur yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan yang diciptakan sehingga nanti dapat dipahami oleh si arsiparis ataupun pengelola arsip dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Yang kelima adalah memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, kepertanggungjawaban prosedur dan petunjuk. Nah, untuk akses ya Bapak Ibu, sehingga kita saat ini kenapa sih memilih PDF ya sebagai format yang digunakan untuk alih media arsip. Nah, karena kita yakin bahwa untuk kebaruan, kejelasan, nah ini memang masih digunakan Bapak Ibu. Ketika nanti ada perkembangan untuk sistem terbaru ya, pembacaan dari eh, arsip yang nanti akan dialih mediakan mungkin tidak lagi PDF. Nah, itu kita harus merubah dari PDF itu ke dalam format yang lain sehingga nanti tetap terjaga kebaruan, kejelasan dan tetap utuh otentik Bapak Ibu sehingga bisa digunakan dari yang nantinya berubah dari mungkin formatnya tidak lagi PDF menjadi apa gitu ya sampai dengan nanti untuk kemudahan aksesnya. Nah, di sini saya juga jelaskan bahwa dari penjelasan, aduh, kok nggak kelihatan ya? Penjelasan dari PP nomor 12, 28 tahun 2012 ya Bapak Ibu ya. Tadi saya salah 12 tahun. PP nomor 28 tahun 2012 ayat 1 sampai 6 ini memang ada poin-poin yang memang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu. Bahwa alih media arsip ini dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi. Tadi sudah di depan ya Bapak Ibu ya statement itu ya. Dalam melakukan alih media arsip yang kedua ini, pimpinan masing-masing pencipta arsip perlu menetapkan kebijakan alih media arsip. Nah, dari sini kami sudah memiliki peraturan nomor 2 tahun 2026 yang menjadi dasar hukum dari alih media arsip, Bapak Ibu. Lalu alih media arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi. Nanti kita akan pilih Bapak Ibu kondisi arsip yang mana dan nilai informasi seperti apa yang harus didahulukan dalam kita lakukan dalam alih media arsip. Lalu yang keempat ini arsip yang dialih mediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, arsip-arsip fisik yang sudah dialih mediakan tetap kita simpan, Bapak Ibu. Karena apa? Karena saat ini penegak hukum ya masih menanyakan arsip aslinya mana gitu kan ya. Pada saat kita apa ada kepentingan untuk pembuktian di pengadilan, itu tetap diminta arsip fisiknya sehingga tetap harus kita simpan. Nantinya mungkin ke depannya saya nanti mungkin sesuai dengan perkembangan teknologi ya ada mungkin kebijakan terkait dengan yang sudah dialih mediakan ini sudah sesuai dengan aslinya sehingga tidak perlu dibawa lagi arsip fisiknya tapi memang tetap harus disimpan sampai dengan saat ini ya Bapak Ibu. Yang kelima adalah alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan terasosiasi terkait dengan arsip alih media, hasil alih media. Nah, sampai saat ini kebijakan untuk autentikasi ini sudah kita sampaikan juga di dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2026, tapi modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, ini memang belum ada arahan dari pimpinan Bapak Ibu, sehingga nanti memang perlu ada keputusan, jadi turunan daripada peraturan yang terkait dengan autentikasi di Kementerian APR BPN. Karena autentikasi ini nanti akan dijadikan dasar untuk kegiatan ya terkait dengan kepentingan hukum ke depannya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang keenam adalah pelaksanaan alih media yang dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialih mediakan. Saya rasa
kemarin kita sudah sering monev ya, Bapak Ibu ya. Lalu ada sosialisasi juga bahwa untuk ahli media arsip memang perlu ada administrasi yang dibuat, yaitu berita acara dengan daftar arsip yang dialih mediakan. Nah, ada tiga Bapak Ibu terkait dengan metode pelaksanaan alih media arsip. Di sini ada metode pengkopian, metode migrasi, dan metode konversi. Kalau untuk pengkopian itu terkait dengan kita menduplikasi, memperbanyak dari arsip tersebut. Ketika satu arsip difotokopi menjadi tiga arsip, jadi tiga foto ya Bapak Ibu ya di layar sebelah kiri ya. Lalu ada kaset, nah ini diperbanyak lagi menjadi tiga gitu kopiannya. Lalu ada pita, rekor film ya, yang dikopi menjadi tiga. Selanjutnya untuk metode migrasi sendiri ini adalah proses transfer dari keusangan hardware maupun software dari yang tadinya out of date menjadi up to date Bapak Ibu. Nah, bisa terlihat ya di era 80-an, 90, 2000 sampai dengan sekarang itu pastinya perkembangan teknologi ini membuat komputer yang tadinya tabungnya besar menjadi sekarang setipis ataupun kalau laptop ya kita bawa tuh ringan sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, itu karena ada perkembangan teknologi. Jadi migrasinya itu transfer keusangannya sekarang yang semungkin dulu yang tidak bisa kita akses, kita akan apa namanya memindahkan ke dalam komputer ataupun mungkin untuk membuka arsip-arsip tersebut yang secara elektronik ya Bapak Ibu. Itu tetap bisa dibuka di dalam eh, mungkin eh, prasarana yang saat ini bisa kita ini ya akses ya Bapak Ibu. Sehingga yang dulu mungkin pakai disket ini akan kita pindahkan, kita copy isinya gitu kan ya ke dalam CD, lalu sekarang menggunakan flash disk dan lain sebagainya. Yang ketiga ini adalah metode konversi Bapak Ibu. Ini merupakan proses transfer arsip elektronik dari format asli menjadi format data untuk preservasi jangka panjang. Nah, ini ketika arsip-arsip analog kita scan ya Bapak Ibu ya menjadi digital, lalu kita gunakan untuk kegiatan layanan arsip. Nah, itu untuk kopi arsip, untuk lain sebagainya. Ini menggunakan metode konversi yang sekarang. Nah, untuk pelaksanaan media arsip sendiri ini bisa dilakukan baik swakelola, kita sendiri yang melakukan ya Bapak Ibu, atau dengan pihak ketiga. Kalau untuk swakelola, perlunya kita membuat SK tim atau penugasan ya dari pimpinan. Sehingga nanti ada dasar hukumnya siapa yang memang melakukan alih media arsip. Kalau untuk pihak ketiganya Bapak Ibu ya, ini mungkin sudah juga banyak dilakukan di beberapa kantor pertanahan ya Bapak Ibu ya. Ini bahwa di sini sudah kita atur harus terakreditasi oleh Lembaga Kearsipan Nasional, Bapak Ibu. Lalu memiliki kualifikasi pendidikan pelatihan di bidang kearsipan yang mengerjakan, dan memiliki kualifikasi pendidikan pelatihan di bidang teknologi informasi komunikasi, lalu memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan untuk melakukan alih media arsip secara profesional, memiliki integritas personal, dan melaksanakan alih media arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kementerian atau BPN. Tentunya pihak ketiga yang mengerjakan ini perlu memiliki eh, kurang lebih 6 prasyarat ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian memilih pihak ketiga, nah tentunya silakan nanti apakah mereka memenuhi kualifikasi ini atau tidak. Harus perlu ditanyakan. Lalu bagaimana terkait dengan prosedur alih media arsip? Ini ada 7 rangkaian Bapak Ibu yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan persiapan, tahap persiapan. Yang kedua adalah penyeleksian, penilaian arsip. Yang ketiga kita melakukan pemindaian. Bapak Ibu, yang keempat kita melakukan editing atau QC ya, quality control. Yang kelima proses autentikasi. Yang keenam adalah pemberkasan hasil alih media dan yang ketujuh penyusunan berita acara dan daftar arsip. Yang terakhir memang ini tidak tersampaikan untuk mengembalikan arsip lagi ke dalam tempatnya. Itu Bapak Ibu. Bagaimana dengan tahap persiapan Bapak Ibu? Untuk tahap persiapan yang perlu kita siapkan adalah kita memilih arsip-arsip mana nih yang akan dialih mediakan. Tadi kan ada proses penilaian ya Bapak Ibu ya, tergantung dengan informasi ataupun arsip yang mana yang ingin dialih mediakan. Karena keusangan kah atau karena informasinya penting kah? Nah ini mana-mana yang didahulukan. Itu bisa menjadi salah satu dari tahap penyeleksian itu kita siapkan terlebih dahulu arsip-arsip yang ternyata sudah kita pilih, arsip yang ini gitu ya, arsip SKHGU misalnya tahun 60-an kita sudah mulai melakukan alih media arsip lebih dulu dibandingkan arsip-arsip yang eh, saat ini gitu ya, arsip-arsip tahun 90-an gitu. Lalu selain arsip yang ingin dialih mediakan, kita harus juga menyiapkan sarprasnya. Nah, contohnya seperti di gambar Bapak Ibu beberapa sarprasnya yang kita butuhkan. Lalu yang kita persiapkan ini adalah SDM-nya Bapak Ibu, sumber daya manusianya.
Yang kedua adalah tahap penyeleksian. Nah, ini kita lakukan pemilahan yang pengelompokan penataan dengan menggunakan daftar arsip aktif atau daftar arsip inaktif. Bapak Ibu. Tentunya kita pastinya saat kita melakukan penataan atau pemberkasan arsip ya Bapak Ibu ya, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, kita perlu memiliki daftar arsipnya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah sering disosialisasi oleh teman-teman di UK 1 saat Monef, saat pengawasan kearsipan, sehingga nanti dengan mudahnya kita menggunakan daftar arsip tersebut untuk melakukan pemilahan atau pengelompokan. Nah, pemilahannya dilakukan dengan mempertimbangkan tadi Bapak Ibu prioritas arsip mana sih yang ingin kali mediakan gitu kan ya. Apakah berdasarkan kondisi arsipnya karena keusangan gitu kan karena arsip-arsip lama yang memang harus didahulukan atau nilai informasinya. Nah, kondisi arsip kondisi arsip yang tadi satu ya Bapak Ibu ada arsip dengan kondisi rapuh rentan mengalami kerusakan secara fisik yang kita dahulukan atau bisa yang arsip elektronik dengan format data lama versi yang lama perlu diperbarui dengan versi yang terbaru. Lalu yang ketiga adalah informasi yang terdapat dalam media lain di mana media tersebut tidak terbaru lagi karena perkembangan teknologi. Nah, ini perlu dengan segera kita mediakan. Yang kedua adalah inilah informasi yang seperti apa yang berdasarkan peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik harus diumumkan secara serta-merta dan yang didahulukan yang berketerangan permanen dalam JRA. Jadi nanti bisa dilihat Bapak Ibu arsip-arsip yang di JRA yang keterangan permanen itu bisa dipilih terlebih dahulu Bapak Ibu untuk kita dahulukan alih media arsipnya. Lalu yang selanjutnya tahap ketiga adalah tahap pemindaian. Ini adalah proses perekaman, digitisasi alih media arsip fisik menjadi file digital Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita sudah tekankan PDF ya Bapak Ibu ya. PDF atau bentuk lain yang nantinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, baik yang e-office ya Bapak Ibu ya, lalu mungkin beberapa aplikasi yang diciptakan di kementerian ini eh, transform menjadi platform file digitalnya adalah dalam bentuk PDF sementara ya Bapak Ibu. Jadi ini yang kita gunakan. Jadi kita alih mediakan ke dalam format PDF. Eh, apa saja yang perlu dilakukan yaitu kita memeriksa keutuhan berkas arsip yang akan kita pindai Bapak Ibu. Lalu kita biasanya membuka folder bekas arsipnya gitu kan, kita ambil staples-staplesnya. Nah, kalau kita tidak lagi menggunakan staples itu lebih mudah, lebih cepat. Karena kita langsung bisa menghitung jumlahnya dan memperhatikan urutannya Bapak Ibu sebelum kita lakukan pemindaian. Kadang Bapak Ibu itu suka, kalau kita mungkin melakukan layanan arsip ya, tidak sadar kalau memang arsipnya kadang tidak urut gitu kan ya Bapak Ibu, sehingga perlu kita perhatikan urutan kronologisnya. Seperti itu untuk memudahkan ketika sudah menjadi platform digital kan kita mengeceknya dari atas ke bawah ya. Ketika dia tidak sesuai, itu kan membingungkan gitu kan. Karena itu arsip yang sudah kita mediakan itu nanti akan digunakan lagi oleh teman-teman lain dalam eh, penyelenggaraan karsipan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah eh, membuka folder paperclip tadi ya Bapak Ibu atau perekat lain yang melekat pada fisik arsip. Lalu selanjutnya kita melakukan pemindaian per lembar Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita menggunakan scanner yang apa yang cepat ya Bapak Ibu itu tentunya tidak bisa kita gunakan untuk arsip-arsip yang memang yang sudah usang gitu kan ya. Untuk arsip-arsip yang sudah usang biasanya kita menggunakan scan yang tembak ya Bapak Ibu tidak scan yang langsung cepat gitu kan ya. Jadi per lembar memang kalau untuk arsip-arsip yang mungkin eh, baru, Bapak Ibu kertas-kertasnya lebih bagus, itu kita bisa menggunakan scanner yang memang prosesnya langsung cepat, sehingga hitungannya langsung per menit atau detik gitu ya, langsung set gitu langsung keluar, sehingga nanti tidak rusak. Kalau arsip-arsip yang tua itu kita lakukan dengan scanner yang sekarang yang cepat itu, mungkin dia akan robek Bapak Ibu karena rapuh gitu ya, apalagi mungkin yang kertas-kertas zaman dulu itu kan tipis-tipis gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang selanjutnya adalah mencatat mendokumentasikan arsip yang telah dipindai dalam bentuk database dan memberkaskan kembali fisik arsip yang telah dipindai sesuai dengan aslinya. Nah, ini adalah standar minimal kualitas Bapak Ibu untuk kebutuhan preservasi jangka panjangnya ya. Untuk arsip-arsip kertas ini harus disetting di dalam mesin scannernya untuk formatnya ke dalam 300 dpi Bapak Ibu. Ini format yang kita gunakan minimal standarnya Bapak Ibu ya. Dan 24 bit color. Untuk kebutuhan aksesnya ternyata sama Bapak Ibu dengan 300 dpi itu. Insya Allah kebutuhannya itu aksesnya
tetap bisa terjaga gitu ya dengan segitu ya Bapak Ibu. Jelas tentunya 300 dpi dan ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bagaimana ngasih foto? Kalau foto beda lagi Bapak Ibu. Kalau untuk tekstualnya itu tadi arsip kertas itu 300 dpi, ternyata foto lebih lebih tajam lagi dengan 600 dpi, 24 bit color. Untuk kartu rektur, nah ini kartu mungkin peta ya Bapak Ibu ya, 400 dpi, 24 bit color. Untuk rekaman suara ternyata beda lagi Bapak Ibu menggunakan WAV 192 kbps. Untuk citra bergerak atau film real, nah ini beda lagi menggunakan 1080 Full HD Bapak Ibu. Kebutuhan aksesnya 320 HD saja bisa, tapi di sini kita untuk preservasi jangka panjang harus lebih bagus, lebih maksimal. Kita gunakan yang sebelah kiri. Yaitu untuk kebutuhan preservasi. Untuk video kaset 25 fps dan untuk lukisan ternyata pamflet dan poster itu 600 dpi untuk ketajamannya ya. Untuk selanjutnya ada tahap penyesuaian dan editing Bapak Ibu. Di sini adalah tahap QC. Biasanya teman-teman yang sudah melakukan alih media arsip ini perlu dilakukan quality control. Untuk apa? Untuk memastikan informasinya arsip ini dengan hasil pemindaian ini sama Bapak Ibu, tidak terpotong, tidak apa namanya, tidak blur gitu ya. Sehingga kita perlu lakukan quality control seperti itu. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang berbeda dari tim tersebut yang melakukan scanning atau pemindaian ini biasanya berbeda dengan teman-teman yang melakukan QC gitu Bapak Ibu. Untuk apa dilakukan ini? Untuk memeriksa hasil pemindaian dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sehingga nanti tadi saya sebutkan tidak miring ataupun tidak terpotong informasinya sesuai dengan aslinya seperti itu. Menyesuaikan bentuk, format, ukuran hasil pemindaian dengan fisik arsip, lalu melakukan editing sesuai dengan kebutuhan, memperjelas, mempertajam, atau meningkatkan kualitas. Sehingga ketika di QC ada terpotong, perlu diulang kembali Bapak Ibu untuk proses scan-nya. Ada informasi yang hilang gitu ya. Nah, kita cek lagi apakah memang yang aslinya itu memang hilang. Ketika tidak atau arsipnya memang semua informasinya jelas, perlu diulang kembali untuk kita lakukan scan atau pemindaian. Yang selanjutnya adalah tahap autentikasi Bapak Ibu. Nah, ini yang siapa sih yang perlu melakukan autentikasi? Yang perlu melakukan autentikasi di UK dan IUP adalah pimpinannya Bapak Ibu, di mana alih media tersebut dilakukan. Jadi ketika dilakukan sekarang, maka pimpinan yang sekarang perlu melakukan autentikasi. Nah, bagaimana dengan proses autentikasi itu dilakukan eh, seperti apa? Hasil pemindaiannya dalam bentuk PDF tadi bentuknya seperti apa? Ada tiga Bapak Ibu yang ditentukan di dalam permen. Yang pertama adalah berupa TTE atau segel elektronik atau bisa lagi metode lain. Nah, di sini metode lain nanti kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu perkembangan teknologi apa. Biasanya untuk IT itu cepat sekali Bapak Ibu untuk keterbaruannya, sehingga di sini kita siapkan metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Mungkin nanti menggunakan metode bukan TTL lagi, bukan segel elektronik, itu bisa terakomodir dalam peraturan ini Bapak Ibu. Nah, tanda tersebut berupanya berupanya dapat berupa kode atau mungkin algoritma ya, saya kurang paham, nanti disiapkan oleh teman-teman Pusdatin yang secure, terasosiasi, terintegrasi, serta tersertifikasi Bapak Ibu. Nah, karena memang ketentuannya seperti apa untuk autentikasi ini belum diatur, maka nanti akan diatur kembali dengan keputusan menteri. Karena ini perlu arahan pimpinan ya Bapak Ibu untuk menentukan autentikasi di kementerian itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah tahap pemberkasan Bapak Ibu. Untuk pemberkasan, biasanya perlu ditentukan lokasi simpan ya Bapak Ibu. Di folder yang mana ketika kita tidak menggunakan aplikasi ya Bapak Ibu ya. Lalu masing-masing item arsip diberikan identitas atau nama yang merujuk pada deskripsinya. Misalnya HGU, ya kita tulis folder HGU. Jangan tertukar di HGU itu isinya hak pakai atau HGB gitu kan ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah membuat folder elektronik sebagai wadah pemberkasan arsip-arsip hasil alih media. Lalu memberkaskan arsip hasil media tersebut ke dalam folder elektronik. Dan selanjutnya memberikan identitas nama folder sesuai dengan folder fisik arsip berupa kata tangkap dan kode klasifikasi. Nah, biasanya teman-teman ini di pusat ini kami juga sudah membiasakan Bapak Ibu untuk melakukan pemberkasan baik surat masuk atau surat keluar yang memberkas dalam satu masalah ya. Sesuai dengan kode klasifikasinya bisa kita tulis satu folder isinya KP.01. Nah, itu terkait dengan kepegawaian misalnya ya. Jadi semua yang kode klasifikasi KP.01 itu kita berkaskan di situ dalam satu folder atau dalam satu wadah.
Lalu yang selanjutnya adalah penyimpanan arsip hasil alih media tertentu agar disimpan tidak dapat dimodifikasi atau diubah. Tidak dapat dirusak dalam begitu disimpan ke perangkat. Nah, ini perlu diperhatikan untuk mempertimbangkan jaminan keamanan perlindungan informasi arsip hasil alih media. Nah, jadi ketika nanti misalnya Bapak Ibu kita menyimpan ke dalam satu hard disk ya atau flash disk, jangan lupa kita juga harus memiliki duplikasinya Bapak Ibu. Kita simpan dalam hard disk yang lain karena sewaktu-waktu kita tidak tahu ya. Ketika kita hanya memiliki satu hard disk atau satu flash disk untuk kita tempat penyimpanan arsip alih media ya tidak ada backup di tempat lain gitu ya atau hard disk atau flash disk lain, ini kita akan sulit sehingga nanti yang sudah kita lakukan sia-sia Bapak Ibu karena tidak bisa dibuka lagi eh, arsip-arsip yang sudah kita kali mediakan di dalam hard disk yang memang tidak bisa dibuka atau mungkin ada error gitu ya. Itu kita perlu buat backupnya seperti itu. Selanjutnya ada penyimpanan dalam sistem yang sudah tersedia terintegrasi dokumen digital yang terdapat pada DMS atau server. Nah, ini adalah tadi contoh pemberkasan hasil alih media yang tadi sudah saya sampaikan. Contohnya biasanya kita menggunakan kata ini ya kode klasifikasinya ya Bapak ya Bu ya. Kata tangkapnya HM misalnya ya. Kalau 01 itu publikasi, misalnya 02 itu eh, apa gitu ya Bapak Ibu ya, 03 apa, 04, 05. Nah, di dalam 01 itu nanti ada folder lagi Bapak Ibu. Itu berisi surat-surat masuknya Bapak Ibu, surat masuk, surat keluarnya gitu kan. Seperti yang di layar. Nah, yang selanjutnya adalah penyusunan berita acara dan daftar arsip daftar arsip hasil alih media. Nah, di sini sudah sering disosialisasikan ya Bapak Ibu ya. Contohnya ada di daftar arsip lengkap di bit.ly, contoh daftar arsip. Nah, ini berita acaranya paling sedikit memang sudah kita buatkan formatnya ya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis media, jumlah keterangan pasal media, pelaksanaan penandatangan. Untuk daftar arsipnya, ini paling sedikit memuat 6, yaitu unit pengolah, siapa yang melakukan alih media arsip, unit pengolah mana, nomor urut arsipnya, jenis arsipnya, jumlah, kurun waktu, dan keterangan. Nah, ini adalah contoh dari format berita acara dan daftar arsip alih media. Dalam media kertas ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Memang cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Ada nomor urut, nomor berkas, kode klasifikasi, jenis arsip, kurun waktu, jumlah, tingkat perkembangan, lokasi simpan itu ruang penyimpanan yang tadinya memang disimpan di rak sekian, nomor sekian gitu, nomor boxnya ya, nomor foldernya sekian, menjadi yang semulanya kertas menjadi PDF gitu ya Bapak Ibu ya. Alat pemindaian nanti yang sebelah kanan itu perlu ditulis juga Bapak Ibu mesin mesin yang mana yang digunakan, mesin scanner tipe apa, itu biasanya ditampilkan di situ. Lalu waktu pemindaiannya kapan, tanggal berapa. Nah, lalu kita juga menggunakan pemberian kode hash Bapak Ibu. Kode hash itu untuk perlindungan ya Bapak Ibu terhadap arsip yang kita alih mediakan. Kalau untuk kode hash sendiri kita bisa menggunakan biasanya kami ada seperti ini sendiri ya apa namanya installer ya terkait dengan hash value. Nanti bisa disampaikan di dalam chat ya Bapak Ibu. Lalu ada hyperlink yang memang mengelingkan antara daftar ini dengan arsipnya. Jadi biasanya kalau kita klik yang daftar yang di hyperlink ini kita klik langsung muncul arsipnya Bapak Ibu. Lalu nomor tanggal berita acara dan keterangan. Tahap akhir adalah kita perlu mengembalikan fisik arsip ke tempat penyimpanan. Jangan setelah kita alih mediakan, kita biarkan saja gitu sehingga penyimpanan nanti tidak sesuai dan nanti tidak bisa tunjuk silang Bapak Ibu mana yang fisik arsipnya disimpan dan arsip digitalnya gitu. Lalu selanjutnya melakukan pemeliharaan terhadap arsip elektronik hasil alih media. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Tian selaku MC. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wahyunitias Kusuma Dewi atas paparan materi yang sangat informatif, komprehensif, dan memberikan wawasan baru kepada kita semua terkait alih media arsip. Selanjutnya, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa peserta secara bergantian.
Izin Bu Tias, ada satu pertanyaan di kolom chat. Saya izin untuk membacakan dari Pak Hafiz. Mohon izin bertanya Ibu untuk berita acara Alimedia Arsip, apakah harus ditandatangan oleh Kakan atau boleh ditandatangan oleh Kasubag TU? Kemudian tanda tangannya apakah boleh tanda tangan manual atau harus TTE? Karena kami belum pernah membuat berita acara yang menggunakan TTS sebelumnya. Terima kasih. Kami persilahkan, Bu Tias. Ya, baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini teman-teman yang pernah melakukan alih bidang arsip mungkin belum pernah membuat berita acaranya ya Mbak Tian ya. Karena memang sesuatu yang baru tadi benar sudah disampaikan Mbak Tian. Untuk tanda tangan, boleh keduanya sih Bapak Ibu ya. Untuk tanda tangan entah elektronik atau tanda tangan basah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau bisa ditandatangani oleh pimpinan pencipta arsip Bapak Ibu. Di sini kalau di kantor pertahanan berarti kepala kantor ya Bapak Ibu ya. Tetapi jika berhalangan, silakan menggunakan atas nama Bapak Ibu, atas nama kepala kantor, ditandatangani oleh Kasubag TU-nya. Nah, kalau saya lebih cenderung lebih ke tanda tangan elektronik. Kenapa? Karena untuk lampiran itu kan kadang banyak yang dialimediakan. Nah, itu silakan menggunakan tanda tangan elektronik. Tapi jika tidak banyak, itu eh, boleh kita menggunakan tanda tangan manual ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Walaupun dia memang di depan ya Bapak Ibu, karena kalau TTE itu lebih apa ya namanya lebih utuh kan Bapak Ibu ketika nanti ada hilang daftarnya itu sepertinya tidak akan tertukar halamannya, tapi kalau misalnya kita menggunakan tanda basah biasanya ada kata penghubung di sebelah kanan ya Mbak Tian ya, supaya nanti arsip-arsipnya per halaman itu apa namanya tidak ada yang tercecer, lalu secara halaman dia juga urut seperti itu Bapak Ibu. Gitu sih Bapak Ibu, boleh tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik. Mungkin itu Mbak Tian. Baik, Bu. Berarti mungkin bisa dua Oh, ya, ini yang TTE sama belum, manual. Cuman mungkin kalau TTE nanti pakai upload PDF ya, Bu, belum. di Iya, Office ya. Tanya betul. Ilyas, Pakai Nah, upload PDF di Office. belum tahu. Terima kasih Bu Tias. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu dari Bapak Arya, izin bertanya, dalam praktik pengelolaan arsip, kami menemukan kondisi di mana fisik asli warkah belum berhasil ditemukan. Kondisi ini diduga akibat perpindahan arsip yang berulang selama beberapa kali renovasi kantor, sehingga hingga saat ini fisik warkah masih dalam proses penelusuran, namun warkah tersebut telah terdigitalisasi melalui kegiatan Alimedia Resmi tahun 2023 dan tersedia dalam bentuk file PDF. Apabila di kemudian hari penyidik atau kejaksaan meminta untuk melihat atau menyita warkah asli tersebut, bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh unit kearsipan? Apakah arsip hasil Alimedia dapat digunakan sementara dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan agar tetap sesuai ketentuan serta memiliki pertanggungjawaban hukum yang jelas? Jika tidak, apa solusi yang bisa kita berikan ke penyidik? Mungkin ini ada yang sudah dialimediakan, namun ternyata fisiknya hilang, Bu. Izin, Bu. Oh, sangat kompleks ya Mbak Tian ya. Kayaknya nih Pak Arya ini curhat nih terkait dengan mungkin ini Pak Arya yang curhat ini mewakili beberapa kondisi dari teman-teman di kantor pertanahan gitu ya. Yang saat ini mungkin kondisinya ada arsip elektroniknya atau arsip digitalnya gitu ya. Tapi yang fisiknya karena kita pindah-pindah kantor nggak ketemu gitu kan. Padahal mungkin ada gitu kan ya Bapak Ibu. Tetap ini perlu dilakukan penelusuran. Mbak Tian menurut saya arsipnya tetap perlu harus ditemukan. Karena apa? Memang sampai saat ini penyidik itu masih membutuhkan arsip aslinya. Ketika ini tidak ada dan ini mungkin belum pernah dilakukan autentikasi ini akan sangat berbahaya karena eh, tidak ada yang bisa menjamin bahwa arsip yang digital ini adalah arsip asli yang memang kita scan dari arsip fisiknya gitu ya. Jadi karena belum ada autentikasi, memang perlu dilakukan penelusuran lagi sehingga nanti sudah ketemu arsipnya, lalu kita sudah juga mudah-mudahan ada ketentuan terkait dengan bentuk dari autentikasi sendiri, dilakukan autentikasi kembali. Nah, mudah-mudahan setelah dilakukan autentikasi ini ada kebijakan terkait dengan arsip tersebut sama dengan arsip fisiknya gitu ya Mbak Tiana. Mungkin ini juga ke depannya akan diterima di pengadilan atau para penegak hukum gitu ya. Sampai saat ini karena masih dibutuhkan arsip fisiknya,
memang masih perlu dilakukan pencarian Bapak Ibu untuk fisik dari arsip warka itu sendiri Bapak Ibu. Saya yakin ketika kegiatan renovasi kantor ini ya memang banyak yang tercecer gitu kan. Tapi memang ketika nanti mudah-mudahan teman-teman serius dalam melakukan penelusuran, insya Allah bisa ketemu Bapak Ibu. Iya, baru Seperti itu semalam Mbak ini. Tian, Kenapa mungkin ini Pak Musita dari tidak bisa sih Baik, sebenarnya Bu. ya digunakan sebagai alat bukti sementara Bapak ya, ya? karena belum ada autentikasi. Mm-mm. Mengingatkan kita semua ya Bu, kalau memang untuk fisik arsip yang telah dialimediakan, memang tetap harus kita simpan ya, untuk pengamanannya juga kita Betul, tetap harus dijaga. betul, Kemudian betul. izin Bu untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joneng. Izin bertanya Bu, apabila kita sudah scan arsip di bulan lalu, tapi baru buat berita acara sekarang, apakah masih boleh Bu? Ya, boleh Mbak Tian. Jadi baiknya memang karena itu sudah sesuai ketentuan peraturan perundangan, segera dilakukan berita acara ya dengan daftar arsip yang dialimediakan supaya menjadi ini ya bukti kita sudah melakukan alimediasi dan itu sudah dipayungi oleh ketentuan sehingga bukti kita melakukan alimediasi ini adalah berita acara dengan daftar hasil alimedia. Nah itu silakan saja walaupun dilakukan 3 bulan lalu atau mungkin setahun lalu kita belum buat, tapi bisa. Nah ini perlu juga disampaikan ke pimpinan, misalnya pimpinan berganti gitu ya Mbak Tian ya. Dan itu sudah dilakukan pada saat pimpinan yang sebelumnya. Nah, itu mungkin perlu dikomunikasikan kembali. Apakah pimpinannya nanti bersedia menandatangani berita acara tersebut atau tidak. Mungkin itu Mbak Tian. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya dari Bu Kinan, izin bertanya Bu, untuk arsip yang akan dialih media, baiknya arsip inaktif dengan hasil akhir dapat dimusnahkan atau lebih baik arsip vital yang hasil akhirnya permanen Bu. Mohon arahan Bu. Ya, untuk arsip yang dialih mediakan memang sayang sekali ya kalau kita mengalih mediakan arsip yang memang nanti ujung-ujungnya musnah gitu ya Mbak Tian. Makanya lebih baik kita memilah arsip-arsip yang retensinya permanen Bapak Ibu, arsip-arsip vital gitu kan seperti warkah warkah tuh kayaknya banyak banget mungkin dari output kantor pertanahan yang memang belum seluruhnya dialih mediakan. Nah, silakan didahulukan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk arsip-arsip vital yang nanti ujung-ujungnya musnah. Misalnya kalau untuk arsip keuangan kemudian akses karena dia retensinya 10 tahun itu boleh kalau arsip inaktif keuangan yang dilakukan ya karena memang agak lama ya umurnya. Tapi untuk arsip-arsip yang memang umur arsipnya 2 tahun itu sepertinya tidak usah dilakukan oleh media kan karena memang eh, bisa langsung kita lakukan pemusnahan seperti itu sih Mbak Tian. Baik Bu, ini Jadi berarti lebih terkait baik yang prioritas ya Bu. prioritas betul. Lebih baik yang memang permanen ya nasib akhirnya. Ya. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Bu Tias, apabila pada tahun 2020 telah dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk alih media arsip vital berupa buku tanah. Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun buku tanah tersebut mengalami banyak pembaruan data. Apakah perlu dilakukan alih media ulang terhadap seluruh dokumen atau cukup dilakukan pembaruan pada bagian yang berubah? Ya, kalau menurut saya ketika kita melakukan alih media arsip yang sekarang ya perlu kita cocokkan dengan data arsip hasil alih media yang sebelumnya ya Mbak Tian ya dengan Ya. fisiknya juga gitu kan. Berarti ketika tadi ada prosedur yang saya sampaikan tadi ada proses penyeleksian gitu kan ya pemilahan itu memang bisa dilihat kenapa kita harus lihat terlebih dahulu untuk mengetahui apa-apa saja yang berubah. Jadi tidak perlu sih menurut saya kita lakukan semuanya ya Bapak Ibu ya kita scan ulang semuanya yang kita perlu scan ulang ataupun kita cek kembali adalah arsip-arsip yang mengalami perubahan saja atau pembaruan seperti itu. Namun perlu dicek lagi yang sebelumnya itu apakah memang sesuai dengan yang bundel yang sekarang dengan hanya kita scan tambahannya atau tidak. Jadi memang perlu kita cek kembali antara fisik dengan yang sudah dialih mediakan dan yang terbarukan yang belum kita lakukan alih media seperti itu Mbak Tian. Jadi perlu kita lihat lagi dan tidak perlu kita mengulang untuk scan di arsip yang sebelumnya sudah di-scan kecuali yang sebelumnya itu memang belum eh, formatnya ya belum 300 dpi itu untuk resolusinya. Nah, ini silakan dilakukan scan atau pemindaian kembali Bapak Ibu.
biasanya ini kalau untuk yang saya kurang paham ya. Apakah dulu saat Bapak Ibu sekalian melakukan alih mediasi dengan pihak ketiga, ada KAK-nya dan di situ tercantum jelas untuk resolusinya berapa DPI atau memang itu diserahkan kepada teman-teman dari pihak ketiga itu sendiri. Nah, itu sih yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu. Mungkin bisa dicek kembali hasil alih medianya ya Mbak Tian ya. Iya, Apakah Bu. 300 DPI atau enggak? Itu bisa dilihat ya Mbak Tian ya. Kalau bisa nanti di propertisnya bisa dilihat Bu dari hasil scan-nya Nah, yang sayang 300 sekali. DP. Betul, kalau dia belum 300 DPI, berarti kalau menurut saya ya diulang kembali saja gitu kan ya Bapak Ibu. Seperti Sekalian itu. diulang dari Sekalian awal ya, Bu. diperbarui. Iya, sekalian kita ulang Perbarui. dari awal. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya ini dari Mm-mm. Bapak Arya, izin menanggapi jika begitu kondisinya penyidik sudah meminta salinan dan kami Mm-mm. gunakan digitalisasi tersebut sebagai salinan kepada penyidik. Jika ada penyidik tahap 2 meminta arsip asli, apa yang harus dilakukan? Karena mereka juga butuh cepat. Jika dijawab belum ditemukan, penyidik tetap kekeh meminta arsipnya. Nah, ini pertanyaan yang tadi ya, Bu. Ya, ya, Mas. Tadi saya juga lupa deh. Saya tadi tuh pengen juga menyampaikan gini, Pak Arya, apakah arsip ini biasanya kan ada pertinggal dan ini ya, apa namanya, kopian tembusan ya, Mbak Tian ya. Misalnya nih Iya, dari Kantah ini menembuskan ke Kanwil gitu kan. Sudah dicari belum di Kanwil ada atau tidak gitu kan. Nah, itu kan termasuk metode konversi ya itu ya. Iya, ya. Arsip itu tuh dispersal ya, Pensel, iya. pemencaran ya, dispersal ya. Nah, maksud saya dengan kita menyampaikan tembusan atau salinan ke beberapa ini ya kantor misalnya di kantor pertanahan berarti kalau SK-nya dari kantor pertanahan berarti harusnya ditembuskan ke Kanwil gitu ya atau pusat gitu kan. Ditanya dulu nih apakah di Kanwil itu masih memegang atau masih menyimpan fisik arsip aslinya gitu kan. Atau memang menanyakan ke kita di pusat gitu kan. Apakah kita menyimpan atau tidak. Karena memang rata-rata kalau tembusan itu kadang suka tidak ikut tersimpan ya Mbak Tian ya. Iya. Kalau memang masih disimpan ini lumayan Bapak Ibu kita bisa meminta salinannya dari apa yang sudah disimpan oleh Kanwil ataupun pusat gitu kan ya Mbak Tian. Nah, kalau ini kasusnya sudah meminta salinan dan sudah digunakan digitalisasi yang tadi memang kita sendiri belum tanda kutipnya nggak bisa secara hukum memastikan bahwa arsip itu arsip yang sesuai dengan aslinya gitu kan ya Mbak Tian ya. Nah, ini memang apa ya pastinya akan diminta terus Bapak oleh si penyidik tersebut karena kita sudah menyerahkan salinan dan itu tidak ada pengamannya, jadi tidak ada kode hashnya, lalu tidak ada autentikasi dari pimpinan. Autentikasi itu sama kayak apa apa ya ini ya Mbak Tian ya mengunci gitu ya arsipnya ya bahwa arsip tersebut memang halaman ini isinya ini gitu kan ya apa ya kayak aduh kok saya lupa ya bahasa elektroniknya ya seperti itu. Jadi ketika dia meminta arsip asli ya kalau selama kita belum ditemukan, kita memang bisa jawabnya belum ditemukan tuh kan. Kecuali memang kalau kita punya arsip asli dan itu tembusan disimpan di tempat lain gitu ya, misalnya kanwil atau pusat, itu kita mungkin bisa menyampaikan arsip yang disimpan oleh kanwil atau pusat. Mungkin itu sih Pak Arya. Atau Pak Arya mau coba berdiskusi dengan kita, Mbak Tian? Boleh mungkin untuk Pak Arya Mm-mm. bisa Oh, langsung mungkin ada berdiskusi. Nah, ini banyak Bu banget ya yang hadir ya. terkait Nah, tadi izin dari Mbak Tian, ini ada Ibu Bukabak juga nih. Mungkin Ibu bisa oh ya, ada tambahan atau pencerahan. Mungkin Pak Aryanya juga bisa kalau ingin menanggapi lagi. Izin buka bak. izin. Nggak apa-apa, Bu. Oh iya, oh, Belum izin Bu, masuk ya, Bu, izin. belum masuk. Suara Ibu belum masuk, Ibu, izin. Oh iya, Udah, sudah? udah. Sudah Sudah, ya? sudah. Ya. Hmm. Pak Arya tadi yang bertanya, sebenarnya pertanyaan Pak Arya ini sering kali ditanyakan Satker dan pertanyaan berulang juga beberapa episode mabar ya. Dan memang Pak Arya kita tetap konsisten untuk menjawab pertanyaan yang sehubungan dengan arsip vital, harus menjawab
belum ditemukan. Dan upaya apa yang yang akan kita lakukan terkait dengan hal itu? Maka dengan jauh-jauh hari dari sekarang sebelum kejadian, karena kami sudah berkonsultasi dengan Andri ya, tetap harus dilakukan penataan arsip, di mana hasil dari penataan arsip, seluruh arsip-arsip yang ada di lingkungan Bapak Ibu akan terdata dengan baik, sehingga dalam penelusuran lebih mudah dan apa kita punya bukti nih dari hasil penataan tersebut berupa daftar arsip yang vital, vital ya. Kemudian terkait dengan autentikasi, jadi memang tadi sudah dijelaskan Bu Tias ya, regulasi tentang autentikasi ini memang belum kita punyai, belum kita miliki dan masih kami bicarakan dengan Pusdatin, sehingga pada hari ini terkait dengan autentikasi belum ada peraturan tentang itu. Namun namun Bapak Ibu tetap mengantisipasi seluruh arsip untuk dilakukan digitalisasi alih media arsip. Kenapa? Karena yaitu tadi tidak semua arsip itu vital. Bapak Ibu harus berani memilah lagi di lingkungan masing-masing. Jadi dengan menelusuri seluruh arsip vital yang ada lingkungan Bapak Ibu, kemudian dilakukan alih media, maka persoalan-persoalan penting terkait dengan arsip-arsip vital yang akan menjadi pembuktian di pengadilan itu akan lebih diminimalisir ya Bapak Ibu. Kemudian setelah alih media dilakukan, kalau kita lihat sekarang di aplikasi KKP ya, dari Pusdatin sudah ada kebijakan untuk tidak bisa lagi mengupload arsip apapun ke dalam aplikasi KKP. Jadi ada baiknya Bapak Ibu melakukan penyimpanan tersendiri sesuai dengan kemampuan ya. Ada beberapa satker yang memiliki kemampuan untuk memiliki server sendiri, ada juga yang melakukan menyimpan sendiri dengan sesuai dengan ketentuan foldering ketentuan penyimpanan arsip elektronik. Jadi dari saya seperti itu ya, tetap harus dilakukan penataan arsip. Kalau kita lihat hasil monitoring yang kita lakukan tahun kemarin ya, belum semua satker melakukan penataan arsip hingga hari ini. Jadi memang kami menghimbau Bapak Ibu, para pengelola arsip, para arsiparis yang berada di lingkungan satker masing-masing untuk mempercepat melakukan penataan arsip di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Demikian Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pencerahannya. Terima kasih Bu Kabak untuk penjelasan dan arahannya. Terima kasih Bu Tias. Izin Bu, ini ada dari Pak Arya menanggapi lagi pada di PDF salinan tersebut ada barcode autentikasi pihak ketiga, apakah bisa dianggap sebagai warga otentik? Kemudian beliau juga lagi di ruangan meeting Bu, jadi tidak bisa langsung. Iya, jadi kalau dari sini juga mungkin yang ingin saya tanyakan lagi ke Pak Arya, apakah ada berita acara juga Mbak Tian dan daftar arsip yang dialih-mediakan ya? Karena Ya, ini kan hanya autentikasi dari pihak ketiga yang dijelaskan ini ya. Padahal jelas-jelas di peraturan ini yang melakukan autentikasi ini adalah pimpinan pencipta arsip ya. Walaupun ya, dilakukan pihak ketiga, mungkin ada autentikasi lagi dari pimpinan pencipta arsip gitu kan? Karena memang di sini kan yang ibarat kata kalau kita legalisir ya, yang menyatakan bahwa sesuai dengan aslinya berarti pihak ketiga dong, bukan Kementerian Antar BPN gitu kan ya Bapak Ibu. Ya kalau menurut saya tetap ini tidak bisa dijadikan ini ya, apa namanya, dijadikan arsip yang memang sesuai dengan aslinya gitu, dan bisa diserahkan ke penyidik juga, karena tetap juga menyampaikan arsip fisik itu tetap ditunggu juga oleh si penyidik gitu kan. Seperti itu sih Mbak Tian kalau menurut saya. Walaupun sudah dilakukan autentikasi oleh pihak ketiga, menurut saya juga tidak apa, tidak memperkuat bahwa arsip itu sesuai dengan aslinya ya. iya. Terima kasih Bu. Berarti nanti untuk mungkin banyak juga ya satker-satker lain yang sudah melakukan alih media oleh pihak ketiga, kemudian dibubuhi oleh barcode ya Bu yang Mm-mm. autentikasi. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai autentikasi ya Bu, karena peraturan kita memang menyebutkan untuk mengautentikasi adalah pimpinan pencipta arsip ya Arsip Bu. betul.
Dan untuk legalnya seperti apa juga belum keluar ya sampai saat ini gitu kan ya, apakah TTE atau segel elektronik gitu. Tapi yang saya tahu juga nih, hati-hati juga, sudah ada, bukan kakak ya, petunjuk teknis kalau nggak salah ya, dari proses digitalisasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman daerah tuh Mbak Tian di beberapa tahun terakhir ya, dan itu kan keluar dari Pusdatin. Nah, saya tidak tahu sih itu apakah Juknis itu menjadi payung hukum untuk kegiatan alih media sip. Nah, atau kegiatan digitalisasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kantor pertanahan dalam beberapa tahun terakhir itu sih Mbak Tian. Ya, Aduh. terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Kanta Sungai Penuh. Izin bertanya Bu, untuk sertifikat manual yang beralih beralih ke sertel dalam kegiatan Roya, apakah warka tersebut dialih mediakan juga Bu? Dan apakah warka Roya tersebut masuk ke arsip permanen atau vital? Mohon petunjuknya. Ya, ya izin Bapak Ibu, untuk Warkah Roya itu memang tidak masuk ke dalam arsip permanen ya, bisa musnah ya Bapak Ibu ya. Ada di JRA itu tertulis bahwa setelah dia selesai Roya, setahun kemudian bisa musnah. Jadi tahun kedua bisa diusulkan untuk pemusnahannya. Sehingga tidak perlu dilakukan alih media arsip karena bisa langsung dimusnahkan Bapak Ibu arsip-arsip yang Roya. Mungkin itu Mbak Tian. Dan dia bukan tergolong arsip vital ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Tias untuk penjelasannya. Kemudian di sini pertanyaan sudah, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Izin Bu Tias, Bapak Ibu sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Karena waktu juga sudah mendekati pukul 11, dengan berat hati kami izin untuk menutup sesi diskusi dan tanya jawab. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wainuntias Kusuma Dewi SSI atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kegiatan ini kami akhiri, kami mengundang seluruh Bapak Ibu peserta untuk mengikuti sesi foto bersama dengan pose salam arsip. Mohon Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan kamera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi foto bersama. Kami juga ingin mengingatkan bahwa kuis Mari Belajar Arsip episode 78 dapat diakses melalui laman ppsdm.atrbpn.go.id mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk mengikuti kuis tersebut karena merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat kegiatan. Mohon untuk memastikan kuis dikerjakan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan Mari Belajar Arsip episode 78. Semoga materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan, meningkatkan kompetensi, serta menjadi bekal dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang semakin tertib, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Wainuntias Kusuma Dewi atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan selama memandu jalannya kegiatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih. Sampai jumpa pada kegiatan Mari Belajar Arsip episode selanjutnya. Terima Ya, kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tian. Sama-sama Ibu. Mbak Tian ini ada yang raise hand loh. Terakhir. Oh iya. Selamat ya. Kita